Yang sebelumnya penyuka HP-HP Sony Xperia atau HP-HP anti mainstream, mungkin HP dari Sharp ini bisa jadi salah satu alternatif pilihan. Bulan Desember 2023 lalu, Sharp udah masukin HP seri flagshipnya ke Indonesia, yaitu Aquos R8s dan R8s Pro. Awalnya saya cukup tertarik, khususnya untuk yang seri R8s biasa ya, karena nggak terlalu gede HP-nya, namun harga rilisnya masih cukup tinggi, yaitu di 12 juta. Akhirnya mutusin buat nunggu aja yang seri mid-range-nya, yang awalnya udah dikabarkan akan rilis resmi di Indonesia juga, dan akhirnya di Januari 2024 Aquos Sense 8 ini rilis resmi di Indonesia. Just info, sejauh ini HP dari Sharp ini hanya rilis di 3 negara ya, yaitu di Jepang, Taiwan, dan Indonesia. Nah, di sini kita akan unboxing dan review singkat ya, first impression dari HP ini. Here we go. Oke, ini dia Sharp Aquos Sense 8. Seperti inilah ya tampilan boxnya. Dimana di sini tuh ada 3 varian warna ya, yang warna hijau, hitam, dan juga apa ini agak gold gitu ya, agak gold pink gitu. Di sini kita pilih yang warna hijau. Dan langsung aja mari kita unboxing. Oke, pertama tentu aja ada unit HP-nya. Ini dia, kita kesampingkan bentar ya. Kemudian kita akan dapat kartu perdana Telkomsel. BTW ini kita beli saat masih promo ya, di awal-awal rilisnya. Entah nanti kalau udah beberapa bulan apakah akan dapat bonus lagi. Selanjutnya kita akan dapat softcase bening dark smoke ya. Kayak gini penampakan softcase-nya. Kita kesampingkan, lalu kita lihat selanjutnya kita akan dapat buku atau kertas quick start guide, yang mana ini udah berbahasa Indonesia ya, tentu aja karena kan ini resmi ya, resmi masuk Indonesia. Satu-satunya HP dari Jepang yang masuk resmi di Indonesia. Sayangnya Sony nggak masuk ya. Oke, nggak ada Sony, Sharp pun jadi. Lanjut ada kabel data USB-C to USB-C. Kemudian ada kepala charger yang mana ini untuk outputnya maksimal bisa sampai 30 watt. Tapi untuk HP-nya sendiri sebenarnya tidak support sampai 30 watt ya. Selanjutnya kita akan dapat sebuah headset ya yang pakai 3,5 mm. Dan terakhir kita akan dapat USB OTG. Oke, untuk paket pembeliannya sih sangat lengkap ya. Oke, seperti inilah ya unit HP-nya, bagian depannya. Dan kalau kita pegang memang ukurannya tidak terlalu besar dan ringan juga ini rasanya. Kemudian di bagian layarnya ini secara bawaan sudah tertempel screen protector ya. Bagian belakangnya kayak gini, kita kletek dulu ya kertasnya ini. Sangat disayangkan tempelan bagian belakangnya ini, kalau kita kletek itu nyisain lem yang masih nempel di bodinya ya, yang bersihnya cukup ngerepotin. Oke, seperti inilah tampilan belakangnya. Ini adalah Sharp Aquos Sense 8 yang varian warna hijau. Lanjut kita lihat sisi persisi dari unitnya, dimana di bagian samping sini terdapat tombol power sekaligus fingerprint. Ya, jadi fingerprint sensornya masih di tombol, belum di layar alias belum in display fingerprint. Kemudian atasnya sini terdapat tombol volume. Bagian atas ini terdapat lubang mikrofon dan juga slot SIM card ya. Dan uniknya ini mengingatkan dengan HP Sony Xperia. Slot SIM cardnya ini nggak perlu SIM tray ejector, cukup kita congkel pakai jari aja buat ngeluarin ya. Ini sih sangat memudahkan dan juga lebih enak gini sih daripada harus pakai SIM tray ejector. Kita nggak perlu bawa-bawa SIM tray ejector. Dan untuk slotnya ini tuh cuma support satu SIM card fisik, 1 nano SIM ya. Jadi slotnya ini cuma 1 nano SIM plus micro SD. Untuk SIM cardnya sendiri sebenarnya ini support dual SIM, cuma yang satu adalah eSIM. Sekali lagi ini dual SIM tapi 1 nano SIM plus eSIM ya. Untuk slotnya cuma support 1 SIM card fisik plus micro SD. Bagian sini kosongan, polosan aja. Kemudian di bagian bawah ada lubang mic, lubang port audio 3,5 mm, port USB Type-C dan juga speaker. Dan sayangnya untuk speakernya masih single ya, belum stereo. Untuk bagian belakangnya kayak gini, kameranya ada 2 dan untuk bump kameranya lumayan nonjol, cuman enggak terlalu gede juga nonjolnya. Kayak gini desainnya cukup simpel dan anti mainstream lah, beda dari HP kebanyakan saat ini. Lanjut langsung mari kita coba nyalakan Sharp Aquos Sense 8. Oke, seperti inilah booting animasinya Aquos. Oke, kita setup dulu ya.
Oke, seperti inilah ya tampilan awalnya setelah kita setup. Ini UI-nya itu mirip stok Android, jadi berasa simpel ya. Untuk aplikasinya cuma segini doang, rata-rata aplikasi dari Google. Dan untuk bawaan bloatware-nya kurang lebih ada berapa ini? 4 atau 3 ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Simpel banget. Ini saat pertama kita setup, masih belum kita konekin ke jaringan ya. Belum saya login ke akun Google. Dan setelah saya login ke akun Google ya, ini kita disuruh install beberapa aplikasi yang mana nggak bisa di cancel. Jadi aplikasinya jadi segini, lumayan banyak ya, tapi tenang aja, ini bisa kita uninstall. Untuk penyimpanannya itu termakan 27 GB dari total 256 GB. Untuk softcase-nya seperti inilah ya kalau kita pasangkan. Bagian kameranya ini udah ada BAM-nya dan ini sedikit banget lebih tinggi dari kameranya. Kalau ditaruh di permukaan yang datar sebenarnya masih lumayan ngelindungin, tapi tetap harus hati-hati aja karena permukaan kameranya kan lumayan gede ya. Oke, lanjut kita bahas lebih detail dari unitnya. Dan seperti inilah ya tampilan depan dari Sharp AquaSense 8. Memang desain bagian depannya ini mungkin jadi salah satu kekurangan atau yang paling banyak dikomplain atau yang paling banyak dimendang-mendingin. Ya, ini itu punya desain bezel yang masih cukup tebal baik di sisi kanan kiri maupun atas bawah. Serta masih pakai desain notch ya untuk kamera depannya alias belum punch hole. Saya akui desain bagian depan ini memang berasa ketinggalan, bahkan dengan HP-HP kelas 2-3 jutaan sekalipun. Tapi kalau bagi saya ini masih bukan sebuah deal breaker, mengingat ini ukuran bodinya tidak terlalu besar karena bentang layarnya cuma 6,1 inci aja. Jadi dioperasikan pakai satu tangan masih enak banget. Tapi ini tergantung selera aja ya. Saya sendiri kan memang penyuka HP-HP compact. Untuk desain bagian belakang saya cukup suka, desain dan layout kameranya berasa fresh aja, terkesan simple. Untuk sensor fingerprint masih menyatu dengan tombol power, performanya standar aja, enggak terlalu cepat tapi masih cukup reliable. Oh ya, BTW tombol volumenya ini posisinya agak lebih ke atas ya, sedikit beda dengan HP-HP pada umumnya yang biasanya berdempet dengan tombol power. Kalau teman-teman lihat di sini banyak sekali garis-garis antenanya. Ya, karena AquaSense 8 ini material bodinya itu full metal ya. Back cover dan frame-nya ini metal serta back cover dan frame-nya ini itu nyambung alias nggak ada pemisahnya alias unibody. Jadi ini feel bodinya berasa super kokoh, beda level lah dengan HP-HP lain di kelasnya. Mengingat ini ada mil STD-nya juga alias standar militer. Jadi kalau jatuh-jatuh gitu harusnya aman. Selain itu ini juga udah tahan air, nggak sengaja kecemplung atau kehujanan harusnya juga aman ya. Secara handling ini HP mantep banget, ukurannya nggak kegedean, solid, kokoh, serta ringan. Bobotnya aja cuma 159 gram, mantap. Untuk layar ini bentangnya 6,1 inci, Full HD+, XO OLED dengan refresh rate 90Hz. Untuk visual layarnya ini saya rasa setara grade flagship lah. Warna yang dihasilkan berasa gonjreng dan pekat banget. Udah sekelas Super AMOLED-nya Samsung sih. Untuk settingan refresh rate-nya di sini agak beda ya. Ngesetnya berdasar aplikasi. Jadi kita on-kan tiap aplikasi yang ingin jalan di 90Hz. Untuk speaker sayangnya di sini masih mono alias belum stereo. Untuk keluaran suaranya menurut saya lumayan, not bad tapi enggak yang spesial juga. Di sektor performa, Sharp AquaSense 8 ini dibekali SoC Snapdragon 6 Gen 1. Sejauh ini adalah satu-satunya HP yang pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang resmi di Indonesia. Snapdragon 6 Gen 1 ini levelnya itu di atas Snapdragon 695 dan sedikit di bawah Snapdragon 778. Just info, Snapdragon 6 Gen 1 ini manufacturingnya itu by Samsung alias bukan TSMC, tapi bagusnya 6 Gen 1 ini udah 4 nanometer. Jadi di atas kertas harusnya punya efisiensi yang sangat bagus. Untuk memori ini udah cukup banget, RAM udah 8GB dan internal 256GB UFS 2.2. Sharp AquaSense 8 ini UI-nya mirip stok Android, berasa simple, smooth dan ringan. Sedikit kita tampilin bagian setting style wallpapernya, tampilannya stok Android banget.
Untuk wallpaper bawaannya pilihannya cukup banyak dan bagus-bagus. Untuk versi Androidnya, bawaannya ini masih di Android 13 dan dijanjikan untuk update versi Androidnya bisa sampai 3 kali. Jadi ini nanti harusnya akan dapat update sampai Android 16 ya. Udah oke lah ya untuk support update-nya. Oh ya, satu hal yang keren di sini, AquaSense 8 ini support display out. Jadi kalau mau di-connect atau mirroring ke TV via kabel MHL, ini langsung bisa. Keren ya, biasanya kan fitur ini cuma ada di HP-HP kelas flagship. Untuk baterai kapasitasnya 5000 mAh, ini cukup impresif mengingat ukuran HP-nya yang tergolong kecil dan bobotnya juga ringan. Sejauh ini berasanya awet banget baterainya, satu hari sekali ngecas aman banget, bahkan penggunaan 1,5 hari sepertinya juga masih aman. Untuk pengecasan charger bawaannya sih bisa sampai 30 watt, tapi kalau lihat di webnya HP ini cuma support 18 watt, jadi ngecasnya masih tergolong cukup lama. Terakhir untuk sektor kamera belakang ada dua tanpa gimmick, wide dan ultra wide aja. Kamera utamanya resolusi 50 megapiksel. Kalau dilihat di aplikasi Device Info, ini sensornya pakai OmniVision OV50A. Tapi jangan salah, ini sensor bukan kaleng-kaleng juga, comparable lah dengan Sony IMX766. Ukurannya 1/1,55 inci dengan bukaan lensa di f1.9 plus sudah dilengkapi OIS. Kemudian sisanya ultrawide dan selfie-nya sama-sama di 8 megapiksel aja. Oke, lanjut di sini kita akan tunjukin ya untuk aplikasi kameranya. Oke, seperti inilah aplikasi kamera dari AquaSense 8. Tampilannya sendiri cukup simple ya. Dan di sini ini adalah mode auto fotonya, bisa pindah ke lensa ultrawide. Ultrawide-nya 0,6 ya. Kemudian kamera utama dan di sini ada tombol AI-nya. Kemudian bisa di on kan dan off kan. Kemudian ini foto, ada mode video. Di mode video ini resolusi maksimal yang bisa di setting itu 4K 30 fps ya. Selain itu Full HD 60 fps. Kemudian selain mode foto ada mode portrait ya, mode malam. Kemudian ada settingan manual, foto manual ya. Dan settingan lainnya ini isinya cuma ada timelapse, video lambat atau slow motion dan juga video HDR. Sedikit kita sharingkan di bagian manual ini ada sedikit perbedaan dengan HP-HP lain pada umumnya ya. Untuk settingan manualnya itu biasanya kan kalau di HP lain kan ada shutter speed, ISO, focus, white balance dan EV. Nah, di sini ada tambahan. Nah, kita bisa setting saturasi, kontras dan clarity ya. Nah, jadi kita mau foto dengan warna yang lebih gonjreng, bisa langsung disetting di saturasi, kemudian bisa atur kontras dan juga clarity. Kemudian satu lagi kita bisa tambahkan ke favorit ya. Jadi settingan yang udah kita setting tadi bisa kita simpan ke favorit. Jadi sewaktu-waktu kalau kita mau pakai lagi settingan itu bisa. Cuman sayangnya untuk settingan favorit atau presetnya ini cuma ada satu slot ya. Jadi nggak ada banyak, jadi cuma bisa disimpan atau di load. Kalau kita ubah lagi, kalau kita simpan gitu, ini akan teroverwrite dengan settingan yang baru, jadi slotnya cuma satu aja. First impression mengenai hasil foto-fotonya ini, di outdoor foto-fotonya tentu bagus ya, tajamnya natural, nggak berasa oversharp, warna sedikit lebih gonjreng dari aslinya tapi masih kelihatan natural. Saya keinget dengan Sony Xperia 10 Mark IV yang sebelumnya pernah kita review juga ya. Karakter warnanya itu mirip ya.
Oke, segitu dulu ya first impression dari Sharp Aqua Sense 8 ini. Nanti kita akan sharingkan lagi ya di video berikutnya bahasan lebih mendalam dari HP-nya ini setelah kita pakai beberapa waktu dulu ya tentunya. Buat teman-teman yang masih penasaran dan ada yang ingin ditanyakan, komen aja di bawah. Overall Sharp Aqua Sense 8 ini adalah sebuah penyegaran ya di antara HP-HP mainstream yang masuk resmi di Indonesia saat ini. Ini adalah satu-satunya HP kelas mid-range yang punya bodi yang tergolong compact, materialnya metal, super solid, tahan banting, tahan air juga sekaligus ringan, plus baterainya besar dan awet, dan nggak main-main juga. Sharp ngasih garansi sampai 2 tahun buat HP ini. So, buat teman-teman yang minat, link pembeliannya udah kita sertakan di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Kalau kalian suka, bantu like dan subscribe. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih.